Ya. Baik peristiwa penembakan dengan peluru karet yang waktu di Cirebon tahun 2016 maupun yang waktu 21 Mei malam 2024 sampai subuh dilempar pakai batu dan disiram air keras, itu tindakan kekerasan. Dilempar pakai batu dan disiram air keras, itu tindakan kekerasan. Itu tindakan kekerasan. Itu tindakan kekerasan. Berharap agar dilaporkan. Bagaimana ini kalau dilaporkan? Terungkap semua nanti siapa oknum-oknum penyidik. Biar diproses secara hukum. Biar diproses secara hukum. Biar diproses secara hukum. Karena negara kita ini negara hukum, tidak ada yang jagoan sendiri. Tidak ada yang jagoan sendiri. Tidak ada yang jagoan sendiri. Sudirman, terpidana kasus meninggalnya Vina dan Eki 2016, mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pekan ini. Setelah sebelumnya sulit ditemui saat berada di Polda Jabar dan diduga mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan agar mengakui perbuatannya, Sudirman telah dipindahkan ke Lapas Banceuy di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Sudirman dengan kuasa hukumnya yang baru dari Peradi akan mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon pada pekan ini. Hal tersebut disampaikan Jutek Bongso, salah satu koordinator hukum Peradi yang juga menangani 6 terpidana lainnya. PK untuk Sudirman dijadwalkan akan didaftarkan pada Rabu 28 Agustus 2024. Pada hari Sabtu yang lalu, tim hukum Peradi sudah mendapatkan kuasa dari Sudirman dan keluarganya untuk mengajukan PK atas terpidana Sudirman. Sejak di Cirebon 2016 diamankan, si Sudirman ini karena dia bertahan keterangannya karena tidak melakukan, kemudian dilakukan kekerasan. Banyak sekali, namun yang paling membekas dan membuat fisiknya itu tidak berdaya adalah tembakan peluru karet. Yang dijelaskan kepada Ibu Titin, ya, baik Umitsuk yang pertama pun yang kedua tadi siang, ada bekasnya peluru karet. Kalau itu benar terjadi ditembak dengan peluru karet oleh penyidik, ya, dan juga alhamdulillah ya, sesuai dengan keinginan kita semua, sesuai dengan dukungan masyarakat Indonesia, pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.05 Sudirman sudah kembali ke kepangkuan saya sampai berdiri. Kepangkuan saya sudah menandatangani kuasa ke saya dan 115 anggota Peradi. Jadi kemungkinan Sudirman akan melakukan PK bersama 115 anggota Peradi sebagai kuasa hukum dan saya di dalamnya. Dia ada nama saya di nomor 10. Ada nama saya di nomor 10. Alhamdulillah Sudirman sudah kembali ke pangkuan saya, Sudirman sudah dan keluarganya sudah menyerahkan kuasa kembali ke saya dan 111 anggota Peradi pimpinan Bapak Oto Hasibuan. Yang terjadi pada Sudirman kemudian akhirnya sampai bisa kita tahu dia sudah bertemu dengan keluarga, tetapi kan kemarin sempat sulit sekali untuk bertemu dengan Sudirman. Apa yang terjadi selama ini pada Sudirman? Baik, Mbak Tasyan, betul kami adalah kuasa hukum dari keluarga Sudirman pada awalnya. Jadi dapat kami ceritakan hari Selasa minggu yang lalu kami mendapatkan kabar bahwa Sudirman itu sudah ada di Lapas Banceuy. Atas dasar informasi tersebut, maka kami mengirim tim ke sana, ke Lapas Banceuy. Dan di Lapas Banceuy, singkat cerita, kami mendapatkan kabar betul Sudirman sudah di sana. Lalu kami mengabarkan kepada keluarga. Lalu keluarga datang menjenguk orang tuanya, ya, papa, mamanya, beserta dengan kakaknya, ya, dan juga adiknya datang ke Lapas Banceuy. Kami atur, kami fasilitasi. Di awal memang tidak semudah yang kami bayangkan. Rupanya Sudirman itu ada membuat surat bahwa dia tidak mau dikunjungi oleh siapapun. Ini Sudirman yang membuat atau dipaksa membuat atau seperti apa, Pak Jutek? Saya nggak tahu. Ini yang kami dapatkan. Sudirman membuat surat tulisan tangan.
ya, tulisan tangan. Dia tidak mau dikunjungi oleh siapapun kecuali oleh orang tuanya dan kuasa hukumnya. Lalu singkat cerita, tim hukum keluarga Sudirman, ya, kami memaksa lah, artinya protes kepada Kalapas bahwa kami ini kan kuasa hukum dari keluarga, bahwa ini keluarganya mau membesuk. Singkat cerita akhirnya diperbolehkan masuk. Di dalam itu tim hukum dari Pradi dan juga keluarga, ya, bapak ibunya berbincang. Kami tinggal oleh tim mereka berbincang dari hati ke hati dengan Sudirman. Entah gimana akhirnya Sudirman menulis tangan mencabut kuasa, ya, dari kuasa hukum terdahulunya itu pada hari Kamis. Dia tulis tangan. Begitu mereka keluar dari lapas, saya dihubungi oleh tim yang bertugas di lapas. Saya selaku koordinator tim hukum Pradi, saya diberitahu bahwa ada pencabutan kuasa. Saya lapor ini kepada Bang Oto, Pak Oto Hasibuan. Saya lapor kepada beliau karena beliaulah yang ketua tim. Baik. Dari tim hukum ini. Singkat cerita, akhirnya kami diterima oleh Bang Oto di Jakarta beserta dengan keluarganya, dengan beberapa orang tim hukum. Kami berbincang di Jakarta dengan Bang Oto, kami berbincang dengan tim yang lain. Kami pastikan apakah betul Sudirman ini sudah mencabut kuasanya ke pihak yang lama. Untuk memastikan, Bang Oto mengarahkan kepada kami untuk kembali mengunjungi Sudirman. Harusnya Jumat kami kunjungi, tetapi Jumat karena tidak ada jadwal kunjungan di lapas, baru hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin kami berhasil datang ke lapas. Kami tanya ke Sudirman, apa betul tulisan tangan pencabutan kuasa dia? Dia nyatakan betul. Apa betul ingin menunjuk Pradi sesuai dengan permintaan orang tuanya menjadi penasihat hukumnya? Oh ya betul. Karena betul, kami buatkanlah secara tertulis dan kami ketik pencabutan itu dan kami sodorkan juga surat kuasanya. Baru hari Sabtu kemarin ditandatangani kuasanya kepada tim Pradi di bawah koordinasi saya dengan Bang Ruli, di bawah Ketua Umum Profesor Dr. Oto Hasibuan. Demikian, Mbak. Baik, Tasya. Pak Jutek, jadi sudah bertemu langsung dengan Sudirman dari tim kuasa hukum keluarga. Kemudian saat ini berarti yang mewakili Sudirman bukan lagi Wilson Tambunan ya, artinya ya Pak Jutek ya? Iya, iya. Siapa sekarang kuasa hukumnya? Sudah dari tim hukum Pradi, kami, termasuk saya. Termasuk Pak, jadi saya bisa menyebut Pak Jutek sebagai kuasa hukum dari Sudirman begitu ya? Iya, penasihat. Memang membawa selembar kertas dengan materai. Disitulah Sudirman pada tanggal 22 sekitar sebelum kita pulang itu dia mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Ditulis tangan. Dia ingin memilih sendiri pengacaranya, tetapi tidak mau ditunjuk atau diarahkan oleh yang sudah diarahkan oleh Polda Jabar. Akhirnya berdasarkan tulisan tangan itu dan orang tuanya juga kakaknya mendukung. Akhirnya setelah keluar dari lapas Bancai, saya langsung melaporkan hal ini bersama tim Pradi yang ikut serta berkomunikasi dengan Pak Jutek. Waktu itu Pak Jutek posisinya juga sedang ada di Jakarta. Saya dengan kedua orang tua Sudirman dengan kakaknya langsung pergi ke Jakarta melaporkan hal ini kepada Bapak Oto Hasibuan. Karena apa? Karena Sudirman dan keluarganya sudah meminta perlindungan ke Bapak Oto Hasibuan jauh sebelum peristiwa ini terjadi, ketika saya mendapat keluarganya mendapat intimidasi untuk mencabut kuasa dari saya. Akhirnya berdasarkan arahan Pak Oto dibuatlah surat kuasa yang lebih rapi, kan itu kan tulisan tangan. Di situ juga di hadapan Pak Oto, kakaknya dan keluarga kedua orang tuanya menginginkan Sudirman dipegang oleh Bu Titin dan Pradi. Jadi alhamdulillah karena waktu itu karena mau dibuat hari Jumat tidak ada kunjungan, saya berangkat lagi hari Sabtu. Tentu saja didampingi anggota Pradi dengan Pak Beni dan Ibu Wiwi. Kita dengan Pak Jono kita menengok lagi Sudirman pada hari Sabtu.
dan ditandatanganilah kuasa kepada Pradi, termasuk pencabutan resminya yang sudah ditik, yang sudah rapi kepada pengacara yang ditunjuk Polda Jabar. Nah, kenapa waktu itu saya kirim pasang status game over 7 level 7 Sabtu, penandatanganan kuasa kepada saya dan Pradi itu pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2024 pukul 10.05. Setelah itu surat kuasa yang asli, surat pernyataan itu Pradi semua itu. Yang Sudirman bersama keluarganya sendiri ada Bu di situ? ada. Ini Sudirman sama orang tua sama Pradi dari Bandung sama saya.